Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kelompok 3 menggunakan nama saya yang dimalakin akses menanam. Perkenalkan saya Muhammad Tirta Pramana Natif absen 18. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afafiyah Syamsulaini dari absen 4. Perkenalkan, saya Ria Reski Fauzi, absen 25. Perkenalkan, saya Lena Kertusan, absen 16. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah keteladanan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam bela Islam. Allah SWT memerintahkan kita menemukan hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang keras dan membuatnya bergabung ke dalam barisan kaum muslimin. Allah SWT akan memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menerima hadiahnya melalui bacaan haji Al-Quran yang didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari umat saudaranya Fatimah. Awalnya, kaum Hafid Quraisy Islam pun melawan sosok Umar bin Khattab, namun karena keberanian dan kekuatannya yang semakin besar, kaum Hafid Quraisy merasa kewalahan. Mereka pun tidak lagi berani menunggu sosok Umar bin Khattab. Bahkan ketika datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah, Umar bin Khattab menyatakan bahwa dirinya akan berhijrah dengan terang-terangan. Selain kaum Hafid Quraisy, setan pun merasa takut untuk bertemu dengan Umar bin Khattab. Kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan sebagai lain kaum muslimin. Beliau menjadi pemimpin yang ada dan bijaksana dalam menegakkan kebenaran dan memberantas kezaliman. Dalam masa kejagaan, Umar bin Khattab menjaganya dari hal-hal yang dilakukan. Beliau bersikap tegas dengan orang-orang yang melakukan praktik jual beli barang haram, penipuan, memanipulasi harga, mencurigai imbangan, dan lain sebagainya. Dalam masa keuangan, Umar bin Khattab bersikap tegas kepada orang-orang yang melakukan stempel yaitu akal dan menikmati uang berdasar kemampuan tersebut. Orang tersebut dihukum cambukan 100 kali pada hari itu, 100 kali pada hari hidupnya, dan 100 kali pada hari ketiga. Hal tersebut beliau lakukan agar mereka merasa berat dan tidak olehnya yang menghadiri ketuanya. Kisah lain yang mengenai ketegasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah kisahnya dengan penjual susu. Pada masa khalifahnya, ia melarang seseorang untuk menjual susu yang dicampur dengan air agar mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Lalu, pada suatu malam, ketika Umar bin Khattab sedang berkeliling di kota Madinah, ia bersandar pada sebuah dinding untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, ia mendengar percakapan antara seorang perempuan yang berbesar pada putrinya untuk mencampurkan susu dengan air. Namun, sang putri menolaknya dan mengatakan bahwa sekalipun anak mukmin tidak melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Mendengar percakapan tersebut, beliau merasa kagum dengan keimanan sang putri. Umar bin Khattab kemudian memerintahkan umat perempuan tersebut dan memerintahkan putranya Aslam untuk meminang perempuan tersebut. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Abd Aziz bin Marwan yang menjadi khalifah atau sahabat Nabi generasi berikutnya. Kebijaksanaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikisahkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat seorang laki-laki yang mengeluhkan tentang sikap buruk istrinya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia pun mendengar dari dalam rumah tersebut bahwa istri Umar bin Khattab sedang meninggikan suara di hadapannya dan membantahnya. Sementara itu, beliau tetap diam dan sama sekali tidak membalas ucapan istrinya tersebut. Mendengar kejadian tersebut, laki-laki yang ingin berkeluh kesah itu pun berbalik arah hendak pulang ke rumahnya. Mendengar ada suara langkah kaki di depan rumahnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap anaknya. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan keliling untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Suatu ketika, dia berkeliling bersama dengan sahabatnya yang bernama Aslam. Mereka pun dengan suara lantang dan hasil. Mereka pun menghampiri atau suara tersebut dan sampailah ke sebuah rumah. Di dalam rumahnya ada seorang ibu yang sedang memanah. Khalifah bertanya, "Kenapa anak yang nangis?"
Lalu ibu menjawab bahwa anaknya kelaparan. Beliau merasa heran mengapa anak-anak itu tidak memandang Khalifah pun melihat apa yang diingat oleh ibu tersebut. Setelah melihatnya, ibu merasa terkejut karena yang dimana adalah bumbu. Akhirnya Bani Otot mengambil salah satu karung gandum dari Baitul untuk diberikan kepada keluarga tersebut. Begitulah kepedulian Muhammad bin Khattab radhiyallahu anhu kepada negara. Sederhana Allah dari batas Rasulullah itu sebagai pemimpin. Jika menyadari kali bahwa dari batas dan anak indah di ketiaman adalah yang ketiga memilih yang kelima dan sederhana. Bahkan karena riasan hanya dan dari beberapa kawan. Uang berkata sudah seolah kota dinaikkan ke kenyang. Ia hanya melihat sebagai dirinya atau berkeluar loh tangannya dan mengimpakkan bagian lainnya membentuk miskin. Ia juga sering menggunakan kata pribadinya untuk membebaskan saya yang diminta oleh Perilaku meneladani kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara panggilan dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah berikut. 1. Semangat dalam menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. 2. Tegas dalam menegakkan keadilan. 3. Berani membela kaum muslimin apabila mereka dalam keadaan terlarang biaya. 4. Berani menegakkan keberanian dan melakukan baik kesalahan. 5. Menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap suatu amaran. 6. Sabar dan bijaksana dalam menghadapi suatu permasalahan. 7. Segera bertobat kepada Allah SWT setelah melakukan kemaksiatan dan langsung memperbaiki diri. 8. Tetap rendah hati meskipun mendapatkan kedudukan yang tinggi. 9. Dermawan pada orang yang membutuhkan. Ikut mempelajari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara yang saya akan diperoleh, apabila kita pelajari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sebagai berikut. A. Kenapa pengetahuan dan wawasan terletak kisah sahabat Rasulullah SAW? B. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. C. Menyadari bahwa tidak ada hal halangan untuk kita menjadi pribadi yang baik. D. Menjadi seseorang yang terus dan berarti dalam mengeluarkan kebenaran serta menentang kezaliman. E. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. F. Semakin semangat untuk menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang mulia dan seterusnya.